Halo Sobat Internet, selamat datang di Rise Corner, program podcast riset, survei, dan edukasi. Special Edition i2Axis 2025. Pada special edition ini kita udah kedatangan tamu nih dari Telkom Indonesia. Ada Pak Puji Suharmanto, silakan Bapak, selamat datang. Siap, salam kenal semuanya. Makasih udah diundang. Pada kali ini kita akan membahas isu yang makin krusial, yaitu pengembangan teknologi 5G di Indonesia. Saya Nadia dari tim Survei Abdi dan kali ini kita akan bahas hal tersebut. Nah Pak, kalau bicara soal 5G nih, dari hasil survei terbaru Abdi 2025, kita menemukan fakta yang menarik Pak. Mayoritas masyarakat ternyata sebanyak 65,02% itu belum menjadikan 5G sebagai pertimbangan utama mereka saat mereka membeli handphone Pak. Di mana 34,10-nya itu bilang kalau mereka nggak mempertimbangkan 5G karena memperhatikan fitur lain. Oke. Sementara 30,92%-nya nggak mempertimbangkan karena memang di daerah mereka belum ada nih 5G-nya. Dari kacamata Telkom Indonesia sendiri, kira-kira kenapa sih orang tuh belum mempertimbangkan 5G sebagai pertimbangan utama mereka nih saat beli handphone? Dan gimana juga tentang cakupan jaringan 5G di Indonesia saat ini, Pak? Ya, oke Mbak. Jadi memang saat ini ada beberapa kendala-kendala ya. Saat ini sebagaimana yang kita tahu, device yang punya kapabilitas atau fitur 5G itu masih cukup lebih mahal dibandingkan device pada umumnya, sehingga masyarakat ya nggak bisa mengakses menjangkau itu gitu kan. Nah, kalau terkait dengan beberapa inisiatif yang kami lakukan di Telkom melalui anak usaha kami Telkomsel, kita terus memperluas cakupan untuk area 5G, dan juga kita juga bikin inisiatif beberapa seperti misalnya kita bikin bundling device 5G sama paket data 5G, sehingga ini lebih mempermudah masyarakat luas untuk bisa menjangkau device 5G dan paket datanya. Karena paket datanya juga kan berbeda ya antara yang 5G sama 4G. Yang biasa ya Pak ya. Oke. Jadi memang dari Telkom Indonesia sendiri inisiatifnya juga salah satunya bikin paket bundling biar orang-orang tuh lebih tertarik juga ya Pak ya untuk membeli paket tersebut. Nah, kalau kita lihat lagi nih Pak di data hasil survei Internet Abji 2025, ada data lain yang menarik nih ternyata. Kita menemukan juga bahwa sebenarnya 23,51% responden itu sebenarnya udah mempertimbangkan 5G. Tapi cuman untuk antisipasi di masa depan Pak. Jadi angka ini tuh menunjukkan sebenarnya udah ada nih kesadaran masyarakat, tapi adopsi 5G-nya memang belum masif, belum banyak gitu ya Pak ya. Nah kira-kira kenapa sih adopsi 5G ini belum meluas, belum masif gitu? Apakah ada faktor lain selain cakupan jaringan yang jadi penghambatnya gitu? Ya, saat ini memang kalau dari sisi Telkom melalui anak usaha Telkomsel, kita memang fokus coverage 5G-nya itu kebanyakan memang di kota-kota besar atau pusat-pusat bisnis, pusat-pusat pelayanan pemerintah, kesehatan dan sebagainya ya. Dan juga ada beberapa kendala di luar daripada itu adalah seperti misalnya alokasi, regulasi spektrum, frekuensi, kemudian juga ketersediaan backhaul seperti fiber optiknya gitu. Itu kita mesti cek ya, apalagi wilayah Indonesia ini kan kondisi kontur alamnya tuh bervariatif gitu ya. Ada yang sulit medannya, ada yang mudah gitu. Tapi sampai saat ini Telkomsel sendiri juga sudah membangun 5G kayak misalnya terakhir di Freeport ya, use case-nya untuk ada mining IoT yang benar-benar automate, bisa dikontrol secara remote jarak jauh gitu. Jadi mungkin dengan inisiatif-inisiatif ini mudah-mudahan sih kedepannya 5G juga makin ramai ya, dan masyarakat kita juga agak FOMO ya biasanya. Mungkin karena saat ini edukasi dan sosialisasinya belum begitu masif, belum kayak mendesak harus pakai 5G gitu ya. Jadi orang-orang juga nggak merasa harus urgent segera convert ke 5G ya. Gitu ya Pak ya. Oh berarti sejauh ini memang penggunaan 5G itu kebanyakan masih di kota-kota besar yang mungkin jadi sumber ekonomi juga di suatu daerah gitu ya Pak ya. Oke. Mungkin kedepannya semoga 5G sih lebih meluas lagi juga ya penggunaannya ya Pak ya. Karena kalau kita lihat lagi nih sebenarnya sampai sekarang belum banyak masyarakat yang pakai 5G, bahkan
yang HP-nya ada fitur 5G-nya gitu kan ya Pak. Nah, kebanyakan sih alasan mereka tuh belum ada kebutuhan mendesak untuk beralih ke 5G gitu ya. Kalau dari Telkom Indonesia sendiri, kira-kira apa sih yang bisa memicu masyarakat biar mereka tuh bisa lebih melek dan lebih tertarik untuk memanfaatkan fitur 5G secara maksimal. Lalu kira-kira apa sih contoh penggunaan 5G yang bisa langsung diterapkan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi salah satu inisiatifnya adalah ya tadi kita membuat device yang bundling dengan paket datanya ya. Dan bersyukur hari ini harga device 5G itu sudah jauh lebih murah dibandingkan di tahun lalu gitu ya. Apalagi sekarang juga paket data 5G-nya juga sudah dibanding sepaket sehingga masyarakat jadi lebih bisa menjangkau itu gitu ya. Nah, kedua juga dari sisi apa ya? Infrastruktur, backhaul, Telkom juga selalu memperluas itu. Apalagi kita BUMN ya, kita ada andil untuk ikut menghidupkan perekonomian baru di daerah-daerah 3T juga gitu ya. Nah, selain itu juga 5G ini banyak use case yang sebenarnya sudah bisa diimplement dalam kehidupan kita sehari-hari ya, seperti cloud gaming. Telkom Indonesia sudah meluncurkan ada namanya Gameku, itu adalah cloud gaming melalui anak usaha kita, Nuwon. Ya, experience-nya seperti Google Stadia atau Xbox Cloud, tapi sekarang udah ada di lokal. Semuanya gamenya udah ada di cloud, di konsol. Nah, games itu kan sensitif ya dan butuh latensi yang sangat rendah ya, karena kalau nge-lag sedikit kita langsung mati nanti gitu kan. Langsung kalah ya Pak, ya. Ulang lagi ya gamenya. Ulang lagi. Udah gitu juga sekarang banyak killer apps dan juga apa ya, video streaming yang butuh streaming besar ya. Itu kalau misalnya nanti ada latensi tinggi itu bahaya banget, nanti artisnya jadi burem lah segala macam. Marah-marah ya gamersnya. Marah-marah ya gamersnya. Makanya harapannya dengan adanya sekarang kebutuhan video streaming yang tinggi, ada cloud gaming, dan juga ada killer apps lainnya yang membutuhkan kerja cepat, hasil cepat, itu 5G bisa menyelesaikan itu semua. Dan mudah-mudahan kita terus bertumbuh ya bersama dengan ABGI, kita saling kolaborasi untuk bisa menginklusikan 5G ini buat seluruh Indonesia. Oke, nah ini buat para gamers juga di luar sana nih, kalau kalian memang butuh video streaming, cloud gaming tanpa lag, nah itu 5G jadi salah satu solusi yang benar-benar keren banget sih. Jadi kalian yang belum pakai 5G harus segera beralih ke 5G juga ya teman-teman, biar nge-gamenya nggak nge-lag, nggak kalah-kalah mulu, nggak emosian mulu gitu. Nah, nggak kerasa perbincangan kita hari ini sama Pak Puji dari Telkom Indonesia sudah cukup padat ya, kita bahas 5G di Indonesia. Mulai dari alasan kenapa 5G itu belum jadi prioritas sampai saat ini, tantangan apa aja yang dihadapi sama operatornya, sampai gambaran jelas apa aja sih pemanfaatan 5G untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak Bapak Puji dari Telkom Indonesia atas wawasannya tentang 5G ini. Semoga sobat internet yang ngedengerin podcast ini bisa jadi lebih bijak dalam memilih teknologi dan siap menyambut era 5G yang lebih masif lagi. Jangan lupa hasil survei internet 2025 sudah bisa di-download di website survei ABGI di survei.abgi.or.id. Saya Nadia pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.